Ayo hitung, Gregorius. 1, 2, 3. Selamat siang, selamat pagi Kak Tony, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 Safari akan melakukan presentasi tentang tugas progres humaniora kita sejauh ini. Saya Kopinanta Kami dan ada teman saya Panisia, Alfani dan juga Dinan. Suaranya yang mana? Jadi dalam presentasi ini kita akan menjelaskan tentang latar belakang, lokasi waktu, hasil wawancara dan juga dokumentasi. Nah, ini untuk latar belakangnya, pertama perkembangan era digital. Di era digital ini akses film semakin luas melalui platform digital. Jadi masyarakat itu nggak harus untuk mengakses film itu harus ke bioskop atau ke televisi, tetapi juga bisa akses di media-media internet seperti platform streaming, media sosial. Nah, karena kebebasan itu masyarakat dapat mengakses film tanpa batasan waktu dan lokasi, sehingga dapat menonton film itu dari mana saja dan kapan saja. Kemudian di era digital ini juga memberikan dampak berupa perluasan audiens lokal dan global. Kenapa? Karena jika era digital ini semakin meluas, audiens lokal itu dapat mengakses film-film dari global, begitu juga dengan masyarakat global dapat mengakses film-film lokal dari Indonesia. Selain itu, untuk dari sisi sineasnya sendiri dapat menjangkau pasar atau perluasan film mereka itu untuk dapat diakses oleh orang-orang global, begitu juga sebaliknya. Kemudian karena perkembangan era digital ini semakin meluas, kita tidak dapat menghindari namanya pembajakan digital. Nah, pembajakan digital itu sendiri kan namanya mengambil film-film atau konten hiburan dari situs resmi lalu disebarkan ke platform yang ilegal. Nah, ini tuh tentunya merugikan industri perfilman, di mana ini sangat melanggar hak-hak cipta seperti itu. Kemudian yang kedua itu globalisasi itu membawa peluang sekaligus tantangan dalam pelestarian nilai budaya dan identitas nasional. Untuk peluang dan tantangan sendiri itu apa? Peluangnya itu adalah pengenalan budaya lokal pada dunia. Jika globalisasi semakin mendunia, maka kita tuh dapat menciptakan kesempatan untuk mengenalkan budaya kita tuh ke luar, sehingga kita dapat melestarikan budaya kita sendiri itu tidak hanya di lingkup Indonesia, tetapi juga di lingkup dunia. Selain itu, untuk tantangan itu sendiri sama dengan film-film luar yang masuk ke Indonesia itu dapat dinominasi oleh budaya-budaya asing yang belum tentu sama dengan nilai-nilai budaya dan identitas nasional yang dianut oleh bangsa Indonesia, sehingga dengan itu Indonesia itu dapat tergerus nilai-nilai identitasnya dan tergantikan oleh dominasi budaya asing seperti itu. Lalu oleh karena itu tujuan kita untuk melakukan ini adalah untuk mengeksplorasi penerapan teknologi dalam pengawasan dan klasifikasi film di era digital. Jadi di sini tuh kita ingin mengetahui bagaimana sih proses penyensoran film, sehingga dari situ tuh kita tahu nih dari proses ini tuh bisa digunakan untuk teknologi apa, seperti untuk AI atau machine learning. Lalu yang kedua menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap industri film. Nah, pengaruh digitalisasi itu tidak hanya dalam penggunaan atau konsumsi hiburan, tapi juga dalam proses produksi dan distribusinya. Misalnya proses produksi menggunakan AR, VR, atau CGI. Lalu untuk distribusinya dengan menggunakan platform digital yang mudah diakses. Lalu yang terakhir itu kita ingin mengidentifikasi tantangan sekaligus solusi dalam mempertahankan nilai budaya moral. Jadi kita ingin tahu nih tantangan dari era digital ini dalam film itu apa. Lalu kita ingin merekomendasikan atau memberikan solusi bagaimana cara untuk mempertahankan nilai budaya dan moralnya. Seperti itu, dilanjutkan dengan lokasi. Nah, untuk lokasi dan waktunya sendiri kita lakukan di gedung F lantai 6 Komplek Kemendikbud Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, Indonesia pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 pada pukul 10 sampai 12 WIB. Untuk narasumbernya sendiri kami mewawancarai dari pihak lembaga sensor film yaitu Bapak Hadi Artomo, SSN, MSN. Dengan latar belakang beliau adalah seorang sineas yang pernah menjadi penata kamera dan juga penata suara di beberapa film, dan juga beliau ini pernah menjadi dekan Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta atau IKJ pada tahun 2000 sampai 2004, menjadi wakil rektor 4 di IKJ sejak tahun 2004 sampai 2008 dan menjadi ketua senat Fakultas Film dan Televisi di IKJ.
LSF dalam menjaga keseimbangan sensor dan kebebasan industri film. Nah di sini LSF itu berperan sebagai ibaratnya orang tua ingin melindungi anaknya. Jadi LSF di sini ingin maksudnya film-film tontonan oleh masyarakat itu sesuai dengan usianya dan film-film yang diproduksi oleh sinias Indonesia itu sesuai dengan nilai Pancasila sehingga tidak melanggar nilai etika moral yang diatur oleh Indonesia. Dan tentunya harus sesuai dengan undang-undang. Itu lalu lanjut. Nah untuk proses penyensoran film di sinetron itu sendiri berdasarkan wawancara kami dengan Bapak Habibur Romo, semua film yang akan ditayangkan itu harus melalui LSF. Lalu film-film yang sudah ditayangkan itu pasti mempunyai surat tanda lulus sensor. Nah untuk proses penyensoran filmnya sendiri, LSF itu menonton filmnya lalu memberikan sejumlah catatan atau revisi yang akan dikembalikan ke pihak produser. Lalu pihak produser akan melakukan revisi. Nah jika sesudah revisi itu selesai maka akan dikembalikan lagi ke LSF untuk dicek lagi. Jika sudah maka film tersebut dapat memperoleh STLS atau surat tanda lulus sensor. Lalu untuk kriteria sensornya sendiri itu film yang mengandung unsur kekerasan atau unsur negatif lainnya itu dapat diterima jika ada pesan moral yang baik yang mendalam gitu. Jadi misalnya contohnya ada film LGBT gitu tentang kekeluargaan. Nah LGBT kan masih dianggap tabu ya di Indonesia, tapi gara-gara ada pesan yang bagus gitu, jadi bisa dimaklumi oleh LSF itu. Jadi LSF itu mengatur keputusan itu ya didasarkan pada nilai moral, pesan yang disampaikan dan juga penerimaan di masyarakat. Nah contoh lainnya itu ketika ada adegan merokok itu biasa langsung dikategorikan ke 21 ke atas, tapi jika ada peringatan itu kayak merokok itu tidak baik itu bisa diturunkan menjadi 13 ke atas. Lalu film yang diklasifikasikan sebagai 21 ke atas hanya boleh ditayangkan di atas jam 10 untuk menghindari dampak negatif pada anak-anak. Lalu untuk penggunaan teknologi, saat ini LSF itu belum menggunakan teknologi, tapi akan menggunakan teknologi AI ke depannya. Mereka tuh masih menggarap teknologi tersebut. Lalu untuk tujuan penggunaan AI itu untuk mendeteksi kata kasar ataupun informasi yang menyesatkan gitu. Lalu untuk keamanan datanya, sebelumnya kita perlu mengetahui bahwasannya proses penyensoran di LSF itu sifatnya adalah rahasia. Yang akan dipublikasikan adalah film yang telah lulus sensor. Jadi anggota LSF sendiri telah disumpah untuk tidak membocorkan data privasi terkait sensor film. Lalu LSF juga bertanggung jawab untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya sensor mandiri atau self-censorship sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu bagaimana tindak lanjut jika film yang belum disensor bocor dan menimbulkan kontroversi? Nah, di sini LSF sendiri tidak berwenang untuk menarik film dari peredaran publik, karena yang berwenang untuk menarik film dari peredaran publik adalah menteri ataupun produsernya sendiri. Namun, jikalau memang film tersebut melanggar regulasi, maka LSF sendiri dapat memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang untuk menarik film yang telah beredar tersebut. Dan juga misalkan sebuah film yang telah lulus sensor dan menimbulkan kontroversi di masyarakat, LSF akan melakukan evaluasi ulang dan bahkan surat tanda lulus sensornya bisa ditarik kembali. Namun untuk hal ini masih jarang ditemui dan bahkan belum pernah ditemui. Baik, sekarang untuk tantangan dalam sensor film. Di sini masih banding dalam satu pihak, yaitu sensor film dari LSF, karena kita belum mewawancari penyidik. Menurut LSF, sensor film untuk menyensor film di platform digital itu seharusnya kewenangan mereka, tetapi belum ada undang-undang yang mengatur. Mungkin mereka akan mengajukan untuk pengaturan undang-undang terbarunya. Setelah itu kolaborasi LSF dengan lembaga lain. LSF juga bekerja sama dengan lembaga sensor film di luar negeri, seperti di Singapura, Malaysia, dan Australia. Mereka sering melakukan kunjungan dan bertukar pendapat. Baik, ini bukti dokumentasi kita ke LSF, tapi hanya 3 anggota yang pergi ke sana karena salah satu anggota kita terkena racun makanan. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.